Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Semuanya menikmati sukacita surga. Tengok kanan kiri saudara, katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Saat ini kita sediakan hati yang terbaik untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuji namanya sebagai tanda kasih kita kepadanya. Sebab apa yang Dia berikan lebih dari segalanya. Bahkan Dia mengorbankan jiwanya, tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan untuk penebusan kita bersama. Dan kita hidup saat ini semua karena kebaikannya. Satupun yang dapat kubanggakan, satupun dapat kubanggakan. Amen. Semua karena cintamu. Haleluya. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasihmu Bapa jangan
dengan iman kita akui bahwa Yesus yang memegang tangan kita, membawa kita pada keselamatan. Mari umat Tuhan katakan kembali, Yesus pegang erat tanganku. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Haleluya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Yes. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memegang tangan kami, membawa kami pada kemenangan. Kasih-Mu yang sudah mengubah hidup kami. Kami yang harusnya tersiksa dan mati, namun Engkau yang menjadikan hidup kami tetap bangkit dan bangkit dalam segala hal. Sebab Engkau telah menggantikan kematian itu dan menyatakan kemenangan atas setiap maut. Dan kami merasakan penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga tidak ada lagi kematian-kematian apapun yang kami hadapi. Engkau sudah menghidupkan dalam setiap diri kami. Kesehatan kami hidup dan dipulihkan. Keuangan kami hidup dan dipulihkan. Keluarga kami hidup dan dipulihkan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terus nikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia ada memberkati setiap kita. Dia menolong kita dalam segala langkah. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Engkau yang membuat hidup kami berharga. Agung mulia
katakan kembali bahwa kita lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau begitu berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Hidup kami begitu berharga, sebab Engkau yang menjadikan kami berharga. Dan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami saat ini ada di tempat ini karena kebaikan-Mu. Dan kami bernyanyi, bersorak memuji Engkau, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kepadamu kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin bersama. Amin. Siap memuji Tuhan? Angkat tangan saudara, sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita telah terima kuasa dan kemenangan dari Tuhan, maka kita layak untuk bernyanyi bagi Dia, memuliakan namanya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan berlari sampai tujuan dan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu. Haleluya. Sebagai bukti karya-Mu, amin, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan dan dapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima
kami terima kuasa dari-Mu Tuhan. Yes. Amin. Kau sediakan untuk kami bawa. Haleluya. Kemanapun kami Yes, pergi, kemanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Saudara menikmati setiap mujizat Tuhan. Amin. Setiap mujizat terjadi dalam setiap langkah hidup kita. Sebab Dia adalah yang besar, Dia yang layak ditinggikan, yang menyatakan segala keajaiban bagi kehidupan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan. besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak Yes. dipuji. besarlah namanya. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Haleluya. Aman berlindung dalam Yes, naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus, umat Tuhan katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, amin. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah
kuasanya. Yesus Allah perkasa, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa, perkasa. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan saat ini ketika kita memberikan pujian terbaik bagi Dia, Dia pun saatnya berbicara kepada setiap kita melalui hamba-Nya. Kita sediakan hati yang terbaik juga agar benih firman tumbuh dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap perkaraku ku temukan, Yes, Kau setia, tangan Tuhan menopang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan menopang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Biarlah melalui pujian ini setiap kita menyadari bahwa hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sanggup membuka jalan bagi setiap kita. Bila Dia telah membuka jalan untuk ke surga, jalan kehidupan ini pun Dia bukakan bagi kita.
apapun yang buntu dalam kehidupan kita, Dia sanggup bukakan. Kebuntuan apapun Dia sanggup bukakan. Mari kita bangkit berdiri. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini, dan dengan penuh pengharapan firman-Nya semakin diteguhkan dalam kita. Katakan, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan, yes, bagi semua amin, yang percaya janji-Nya. yes. Kekuatan, pertolongan Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan. bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Katakan dengan imanmu, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup Yes, haleluya. buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan dan pertolongan. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sungguh kami terlalu amat yakin dan percaya. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kalau dulu Engkau sanggup tolong kami, hari ini pun kami percaya Engkau sanggup tolong kami. Amin. Bahkan terus Engkau akan menolong setiap kami sampai kesudahan zaman ini Tuhan. Dan biarlah setiap hati kami boleh senantiasa mempercayakan hidup kami kepadamu. Karena kami Amin. tahu pengharapan kami kepada Engkau tidak pernah akan sia-sia. Haleluya. Tuhan akan bukakan setiap jalan-jalan yang tertutup bagi kami. Amin. Kemustahilan akan diubah menjadi keajaiban dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya keajaiban Tuhan masih ada hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Haleluya. Dan Tuhan menerima setiap pujian penyembahan Amin. kami. Hari ini kami mau sediakan tanah hati kami Tuhan yang terbaik untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yes. Dan kami Tuhan mau menghidupi setiap kebenaran firman-Mu, mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Amin. Karena kami tahu firman itu adalah pelita bagi kaki langkah kami Yes. Tuhan. Bahkan dalam kegelapan dunia ini kami tetap memiliki terang Tuhan. Karena firman-Mu itu yang menjadi suluh bagi kami, menjadi obor bagi kami, menjadi pelita bagi kami Tuhan. Sehingga kami Haleluya. tidak tersesat, sehingga kami tidak melangkah jatuh terpuruk, tetapi kami terus kuat menjalani hari-hari kami. Amin. Oleh karena ada kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya kalau Roh Kudus tidak bekerja. Dan biarlah setiap kehidupan hamba-Mu ini
ini boleh menjadi berkat bagi umat-Mu, baik di tempat ini maupun umat-Mu dimanapun saja mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Semua yang percaya katakan bersama. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Coba sebelum duduk tengok kanan kiri muka belakangnya ya. Keluar dari bangkunya ya. Paling tidak salami 5 orang ya, jangan hanya satu deret saja ya. Selamat hari Minggu, bahkan selamat Natal ini ya. Sudah tanggal 1 Desember ya. Natal harus setiap hari. Nanti sudah Desember selesai, kita terus Natalan karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wow, belum semangat semua. Shalom. Di luar boleh cuacanya mendung, tapi hati tidak boleh mendung. Amin. Semangat tidak boleh lemah, terus ada semangat di dalam Tuhan, pasti jadi lebih baik. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang terakhir di tahun 2024 ini. Dan kita akan menutup tahun ini ya, tinggal beberapa hari lagi, 30 hari lagi ya. Dan saya percaya kalau kita sudah mengawali tahun 2024 dan kita sebentar lagi akan menutupnya. Kita mengawalinya dengan Tuhan, kita menutupnya dengan Tuhan, dan kita akan buka tahun 2025 juga bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya percaya ketika kita terus ada mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap pengharapan kita. Baik, di bulan Desember ini kita sedang masuk dalam satu tema tentang Natal ya. Berita tentang sukacita Natal ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan belajar bagaimana kehidupan Tuhan Yesus yang datang, yang lahir di hari Natal itu membebaskan setiap manusia, mereka dari yang namanya ketakutan ya. Karena itu judul tema kita hari ini adalah Yesus datang membebaskan kita dari ketakutan. Katakan sama-sama tema ini, 2, 3. Yesus datang membebaskan kita dari apa? Ketakutan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 2, 3. Yesus datang membebaskan kita dari apa? Ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika satu kali mungkin Anda dan saya pergi ke dokter untuk kontrol kesehatan kita, dan saudaraku sekalian, satu kali ketika kita kontrol kali yang kesekian, dan kita ketemu dengan dokter yang setiap kali periksa kita, dan dia tahu riwayat sejarah rekam medik kesehatan kita. Dan saudaraku, dokter itu dia berkata bahwa saya dan saudara jangan takut ya. Jangan takut Pak ya. Jangan takut Bu ya. Jangan takut Bro, jangan takut Sis ya. Jangan takut. Kata jangan takut itu kata yang pendek saudaraku. Tetapi itu cukup bagi saya dan saudara ketika kita mendengar kata itu keluar dari mulut dokter yang memeriksa kita. Meskipun kita waktu itu didiagnosa dengan penyakit yang cukup serius, tetapi itu adalah satu kata yang membuat saya dan saudara, kemudian saudaraku ada kelegaan. Ada yang namanya kekuatan saudaraku untuk menghadapi sakit penyakit kita. Demikian juga kalau hari ini saudaraku, sorga berkata dalam hidup saya dan saudara, jangan takut. Yesus datang lahir dalam dunia ini untuk membebaskan kita dari ketakutan. Nah, bicara tentang peristiwa perkataan malaikat Tuhan, malaikat sorga yang membawa berita, membawa pesan, ngedrop ya, menyampaikan pesan yang diutus oleh Tuhan tentunya ya. Dan saudaraku itu disampaikan pada peristiwa Natal. Dan saudaraku, saya mencatat dalam Injil Lukas saja, saya menemui ada 3 kata jangan takut yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Yang pertama saudaraku sekalian adalah dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-13. Satu kali peristiwa ada seorang bernama Imam Sakaria. Dan saudaraku, Alkitab mencatat imam ini sudah lanjut usia, istrinya pun mandul ya.
dengan jelas istrinya tidak mungkin punya anak. Dan saudaraku, tetapi satu kali malaikat menjumpai Sakaria dan malaikat berkata, jangan takut hai engkau Sakaria, karena engkau akan punya keturunan. Di ayat yang ke-30 dari pasal yang sama Injil Lukas pasal yang pertama, malaikat Gabriel menjumpai seorang perawan Maria. Dan saudaraku, dia juga berkata, jangan takut hai Maria, karena engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan saudaraku, berita tentang jangan takut yang diucapkan oleh malaikat yang ketiga dalam Injil Lukas, saya menjumpai di dalam Lukas pasal yang kedua. Coba mari kita buka bersama Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan ayat yang ke-11 ya. Kita baca ayat firman Tuhan ini bergantian. Anda membaca bersama dengan Pak Aditya ya, ayat yang ke-10 dari Injil Lukas pasal yang kedua. Kemudian kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-11-nya ya. Judul yang dicatat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikopnya adalah berjudul tentang gembala-gembala. Anda membaca lebih dulu dengan Pak Adit ya, di ayat yang ke-10 dari Lukas pasal yang kedua, dan nanti ayat yang ke-11-nya kita akan baca sama-sama ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, kita baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi ayat 11, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari Natal seharusnya saudaraku kita sambut dengan penuh sukacita. Karena Kristus hadir, Kristus datang untuk melenyapkan, untuk membebaskan semua umat manusia dari yang namanya ketakutan. Natal saudaraku menunjukkan bahwa yang namanya ketakutan itu yang ada dalam kehidupan manusia sudah tidak punya kuasa lagi. Ketakutan itu seharusnya dalam kehidupan manusia sudah stop, sudah berhenti. Tidak ada lagi yang harus ditakutkan oleh manusia. Kenapa? Karena sudah ada solusinya. Apa solusinya? Solusinya adalah ketika Yesus hadir. Yesus datang. Advent pertama, Yesus lahir, datang di atas muka bumi ini. Karena itu diberitakan jangan takut. Nah, masalahnya saudaraku dalam kehidupan manusia, seringkali juga mengalami di dalam kehidupannya masih ada ketakutan-ketakutan terbesar dalam hidup manusia. Saya mencatat saudaraku paling tidak ada 2 hal yang menjadi ketakutan terbesar dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah yang namanya takut pada kematian. Katakan sama-sama poin 1, 2, 3. Ada banyak orang apa saudaraku takut pada apa? Kematian. Seringkali orang itu kalau mendengar kata mati, saudaraku, sudah takut duluan. Ya. Seringkali saudaraku, kalau kita saudaraku mendengar mungkin atau menghadiri apa, bahkan mungkin kita satu kali, saudaraku, apalagi malam-malam kita lewat di tanah pekuburan, ya, wah hati ini sudah rasanya nggak enak, saudaraku. Ya, takut kita. Padahal yang namanya kematian itu pasti. Katakan kematian itu pasti. Lah takut toh. Coba bilang sama-sama, kematian itu apa Bapak Ibu Saudara? Pasti. Anda suka enggak suka? Mau enggak mau, pasti apa Bapak Ibu Saudara? Mati. Enggak bisa ketika kematian menjemput, saudaraku Anda bilang, oh jangan, saya belum kawin nih. Enggak bisa. Jangan-jangan anak saya masih kecil, kagak bisa saudaraku. Mau ndak mau, siap ndak siap, kalau kematian menjemput Anda harus hadapi itu. Seringkali dalam hidup manusia takut mati. Kenapa saudaraku? Karena manusia nggak ngerti akan apa yang terjadi setelah dia mati. Apakah waktu dia setelah dia mati, dia mendapatkan sorga, atau sebaliknya dia mendapatkan hukuman dalam api neraka selama-lamanya.
Dan Alkitab saudaraku berkata dalam Roma pasal yang ke-6 23 bahwa upah dosa itu maut. Setiap manusia sudah berbuat dosa dan upah dosa itu adalah maut. Anda tidak bisa saudaraku mengelak pada hal ini, hukum ini. Anda mati, Anda pasti akan menghadapi penghukuman, maut selama-lamanya. Karena itu saudaraku, sepanjang kehidupan manusia, manusia mengalami yang namanya kegelapan spiritual di dalam kehidupannya. Manusia mencari-cari terang hidup itu. Sampai akhirnya di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, sampai yang namanya Kristus itu datang. Untuk apa Kristus itu datang? Untuk mematahkan yang namanya kuasa maut, kuasa kematian, dan mendatangkan yang namanya hidup yang tidak bisa binasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Natal tiba, ketika Natal ada saudaraku, kesukaan besar telah diberitakan oleh sorga. Sorga berkata jangan takut, termasuk hari ini. Sorga berkata jangan takut, sebab Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan itu datang. Dia bisa mengampuni setiap dosa kita. Dia mampu, dia sanggup menanggung dosamu. Dan memberikan yang namanya bukan penghukuman, tetapi yang namanya hidup di dalam kekekalan. Karena itu saudaraku, apa yang mesti kita lakukan? Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, karena itu, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hasil usaha kita. Karena itu satu orang pun di antara kita enggak boleh ada yang memegahkan diri. Karena kita selamat, kita bisa memperoleh yang namanya hidup kekal, tidak masuk dalam kebinasaan, dalam api neraka, padahal upah dosa itu maut, kita bisa selamat. Karena apa? Karena iman kepada Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah masalahnya saudaraku, seringkali orang Kristen sudah percaya sama Tuhan, sudah punya iman, tetapi imannya saudaraku hanya sebatas di bibir, lip service saja. Imannya itu tidak benar-benar hidup dalam dirinya. Karena apa? Dia tidak menghidupi hidup dalam iman itu. Kalau dia menghidupi iman dalam Kristus itu, maka saya percaya saudaraku, dia akan menemukan Tuhan dalam dirinya. Karena saudaraku sekalian, kenapa banyak orang diliputi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dengan yang namanya kematian? Karena dia belum ketemu Kristus dalam dirinya. Anda lihat dalam firman Tuhan, siapapun orang yang ketemu dengan Yesus, yang ketemu dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah. Yakub saudaraku, ketika dia dijumpai oleh Tuhan, dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan ketika dia satu saat dia ada dalam pelarian, ada di tepi sungai Yabok. Dan di situ Yakub mimpi dan melihat ada tangga itu naik turun dari bumi ini, naik ke surga, terus ada malaikat turun. Dan di situ Yakub menuangkan minyak. Dan itu suka sekali Tuhan dengan perbuatan Yakub. Di situ Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan ketika satu kali Yakub mengalami pergumulan dengan malaikat. Dan ketika fajar sudah mulai menyingsing, gak ada yang menang, gak ada kalah. Tetapi ketika fajar mulai menyingsing, itu malaikat Tuhan saudaraku, dia pukul itu sendi di pangkal pahanya Yakub. Sampai akhirnya Yakub itu jalannya pincang. Seorang yang hebat, yang bisa menipu ayahnya, yang bisa merampas harta atau hak kesulungan daripada kakaknya. Dia memperoleh yang namanya hak kesulungan itu double porsi. Tapi seorang yang hebat sekarang tidak ada apa-apanya saudaraku, karena dia pincang. Tapi justru saat itulah dia mengalami Tuhan dalam dirinya. Yakub seorang penipu, hidupnya diubah oleh Tuhan menjadi pahlawan Israel. Musa saudaraku, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, satu kali dia ada di padang saudaraku, dan itu dijumpai itu ada yang namanya semak belukar menyala-nyala, tapi kok aneh ini semak gak kebakar. Dan di situ ternyata ada Tuhan.
Dan Tuhan berkata, Musa, tanggalkanlah kasutmu, karena tempat itu adalah kudus. Dan ketika Musa, saudaraku, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Hidupnya yang tidak bisa ngomong dengan jelas, gagap, mesti dibantu sama kakaknya Harun, saudaraku, untuk jadi juru bicaranya Musa. Dia takut, saudaraku, sampai dia lari karena dia sudah membunuh orang Mesir waktu itu. Seorang DPO, ya, yang dia melarikan dirinya dari Firaun, dari Mesir, pergi, saudaraku sekalian. Saat itu dia mengalami ketakutan luar biasa. Tapi dia kemudian setelah berjumpa dengan Tuhan, dia bisa dengan berani menghadap kepada Firaun. Saudaraku sekalian, hidup orang itu dirubah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam perjanjian baru kita juga melihat bagaimana seorang wanita Samaria, saudaraku, seorang yang sudah tidak dipandang oleh manusia, sampah masyarakat, tidak ada harganya. Kalau boleh saya katakan, hidupnya enggak keren, enggak ngehits gitu loh. Kalau dia bikin video, enggak ada orang yang mau nonton, karena hidupnya rusak. Gonta-ganti cowok, saudaraku. Bahkan cowok yang ada sama dia itu suaminya orang keenam. Tapi hidup wanita Samaria ini ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Hidup yang kacau, hidup yang tidak punya harga, hidup yang dipandang remeh oleh orang, saudaraku. Hidup yang tidak dilihat orang, hidup yang tidak ada artinya, tidak ada harganya. Tapi saudaraku, ini wanita hidup berubah. Dia beritakan itu Yesus, dan seisi kota Samaria mendengar berita tentang Yesus. Berubah hidupnya. Sakyus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Hidupnya yang saudaraku, saya boleh katakan kikir bin pelit. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berubah drastis. Dia berkata, Tuhan, aku berikan separuh dari hartaku kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan harta yang masih ada separuh itu, kalau ada orang yang sudah aku rugikan, aku akan ganti dia. Bukan langsung ganti 1.000 kemudian 2.000, enggak. Berkali-kali lipat diganti sama Sakyus. Itu kalau boleh saya katakan, itu tidak hanya hartanya aja habis, minus. Kenapa dia bisa seperti itu? Berubah hatinya ini karena jumpa dengan Tuhan. Nah, seringkali orang Kristen, saudaraku, belum ketemu sama Tuhan karena itu masih takut, bahkan takut ngalami mati. Padahal kematian itu sesuatu yang pasti. Kita tidak akan tahu kapan kita mati, tapi semua pasti mati. Tapi jangan takut dengan kematian, karena kematian itu bukan jalan kita memperoleh hukuman Tuhan. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kematian itu adalah jalan ketemu Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Oh, tidak ada yang amin? Coba baca ya, Yohanes 10 ayat 28. Ya, Pak Adit bacakan nih. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Iya, terima kasih. Dahsyat. Yesus sendiri ngomong, kalau Anda percaya sama Tuhan, punya iman sama Tuhan, hidupmu terus melekat dengan Tuhan. Yesus bilang apa, saudaraku? Aku memberikan hidup yang apa? Kekal. Bukan kematian kekal, penghukuman kekal, tapi apa? Yang jelas, yang mantap. Tapi apa? Hidup kekal. Dan bahkan ada kalimat ini, mereka apa? Yang mantap dong. Mereka apa? Pasti apa? Tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun, tidak ada satu kuasa pun yang apa? Bisa merebut mereka dari tanganku.
Anda percaya sama Tuhan, beriman dengan Tuhan, hidup terus melekat dengan Tuhan, ngalami itu, ketemu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, oh hidupmu itu dahsyat. Gak takut mati, karena mati itu memang pasti, tapi ketika kita mati itu jalan ketemu dengan Tuhan di sorga. Jalan engkau selesai akan tugas-tugas kita yang berat di atas muka bumi ini. Jangan pikir di bumi ini enak loh saudaraku. Memenuhi keperluan, kebutuhan, menghadapi tantangan itu enggak mudah. Tapi kematian itu membuat kita beristirahat. Jerih lelah kita saat ada di dunia, tangisan kita mungkin untuk suami, mungkin untuk anak, untuk istri, itu sudah berhenti istirahat. Selesai tugas kita. Dan saat kematian itu adalah saat kita menerima yang namanya pahala kita. Rumah kita di surga sudah jadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mesti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan, Natal, itu tidak saja tanggal 25 Desember. Tapi seharusnya setiap hari, katakan setiap hari Natalan. Yang mantap, setiap hari Natalan. Arti Natal adalah Tuhan hadir, Tuhan datang. Mesti setiap hari. Jangan-jangan dalam hidup kita ini belum ketemu Tuhan loh. Jadi jangan pandang saudaraku nanti kalau kita Natalan, terus kemudian kita pikir, wah kita sudah Natalan nih, datang ke gereja, kemudian upload video, posting foto, nih aku udah Natalan nih. Ya. Sesungguhnya di hadapan Tuhan kita enggak Natalan. Natal sesungguhnya bicara kita ketemu Tuhan. Amin saudaraku. Saat kita ketemu Tuhan, hidup kita akan berubah. Saat kita ketemu Tuhan, iman kita itu luar biasa dibangun sampai Tuhan. Sampai kita ini gak takut mati. Karena mati itu adalah bukan satu penghukuman. Mati itu adalah kemuliaan. Yang kedua saudaraku, banyak orang bukan saja takut mati, tapi takut hidup. Padahal saudaraku, kedatangan Kristus pada hari Natal itu membuat kita seharusnya tidak takut akan kehidupan ini. Banyak orang saudaraku hari-hari ini bukannya takut mati, malah nantang sama mati. Bunuh diri, gak takut mati. Betul apa betul? Karena kesulitan hidup, karena sakit yang gak sembuh-sembuh, yang lebih parah kena pinjol. Betul ya? Sampai kemudian setelah itu bunuh diri, ditembak mungkin atau apa, atau disayat gitu. Sampai dia mungkin masih hidup sepertinya. Karena ada itu yang sampai kemudian darahnya dia itu ditulis. Ya. Sampai ketemu di neraka. Ya. Kepahitan banget itu orang. Padahal belum tentu yang salah itu orang yang nawarin pinjol kan. Jarinya dia sendiri nih yang salah. Tapi orang itu kan lebih gampang nyalahin orang lain. Karena terjerat sama yang namanya kebutuhan hidup. Dia tidak mengalami Tuhan dalam dirinya, tidak ketemu dengan Tuhan dalam dirinya nih setiap hari. Jangan dipikir orang yang terlibat pinjol, yang mengalami bunuh diri itu orang di luar Tuhan aja, orang Kristen aja ada di situ. Tapi ini saya percaya bukan orang Kristen yang benar-benar Kristen. Kristen yang belum ketemu Tuhan itu. Yang cuma Natalan, hanya kotaan, ya, hanya posting, tapi belum ketemu Tuhan. Itu Natal bukan Natal sesungguhnya. Natal sesungguhnya adalah ketemu sama Tuhan. Mungkin Anda berkata begini, loh Bu Evi ketemu sama Tuhan kok kayaknya abstrak. Tuhan bisa dilihat, Anda bisa lihat Tuhan sekarang hari ini, saat ini, Tuhan bisa lihat, Tuhan bisa dilihat. Jawab dengan jujur, bisa dilihat enggak? Enggak. Sepertinya abstrak. Apa maksudnya? Ketemu sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan maksudnya adalah ketemu dengan kasih-Nya Tuhan. Ketemu dengan apa Bapak Ibu Saudara? Kasih-Nya Tuhan. Bicara ketemu dengan kasih Tuhan, itu bicara dengan cinta mula-mula kita sama Tuhan.
Saudara, orang kalau cinta mula-mula, saudaraku, maaf kata ya, itu kotoran, bisa kita lihat itu coklat. Karena cinta. Betul apa betul? Halo, betul? Karena cinta gelap mata. Orang tua bilang jangan, tabrak aja. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Cinta. Demikian juga dengan cinta kita dengan Tuhan. Saya ingat saudaraku, cinta mula-mula saya dengan Tuhan adalah saat usia saya 17 tahun. Saya saat belum mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Hidup saya ini satu hidup yang kalau boleh saya katakan hidup yang akan menemui kehancuran. Tidak ada masa depan. Saya kalau pergi sama mama saya kan suka dibawa kemana-mana karena saya ini anak pertama dan perempuan lagi. Jadi ke kondangan dibawa, ya, ke gereja dibawa, adik-adik saya banyak kan ditinggal. Kemana-mana saya dibawa sama mama saya. Kalau ke gereja itu saya paling sedih, saudaraku. Males. Udah ke gereja lama gitu ya. Banyak kan tua-tua. Saya lihat sana, lihat sini gitu ya. Aduh, gak enak. Lihat jam, kapan selesainya. Apalagi baca firman, baca Alkitab. Apalagi doa saat teduh. Males. Tapi dengar saudaraku, saat saya mengalami cinta dengan Tuhan itu, perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan, hidup saya berubah. Tidak usah ada orang yang ngomong baca Alkitab, saya sudah baca Alkitab sendiri. Sampai satu kali saya mengalami satu peristiwa dalam hidup saya yang membuat saya tidak punya harapan. Kenapa saudaraku? Orang tua saya ya ditipu sama saudaranya. Orang tua saya ini adalah orang tua yang berhemat. Rumah sederhana, beli rumah aja enggak mau, maunya ngontrak. Dan ngontrak itu yang kecil sederhana. Dan saudaraku, kalau beli kursi pun kursi sudah rusak. Enggak mau beli kursi. Zaman dulu ada kursi anyaman itu dari plastik. Siapa pernah ingat tuh tahun-tahun 70-an ya. Nah kalau itu udah patah, putus gitu ya, disambung lagi. Bisa didudukin lagi kan. Nah, sampai sebegitunya. Tapi satu kali dia ditipu oleh saudaranya. Emasnya dibawa lari, enggak pulang, enggak balik. Mereka hidup hemat, dikumpulin, ada 3 batang emas. 1 onan itu, 1 on itu berapa ya? 100 gram ya. Dan orang tua saya enggak pernah biarin pembantu masuk ke kamarnya. Selalu mama saya sendiri yang bersihin itu. Walau rumahnya sederhana ngontrak. Di bawah saya ada 3 adik saya laki-laki. Saya sebagai anak perempuan sendiri, pertama sendiri. Mama saya waktu itu sudah kena sakit diabetes. Diabetesnya sudah tinggi. Mata ini sudah enggak bisa lihat dengan jelas. Kaki itu sudah enggak kerasa, saudaraku. Dia kalau naik digoncengin motor Vespa waktu itu sama adik saya gitu ya, itu sandalnya itu lepas gitu dia enggak kerasa. Sampai maaf, kasihan sekali saya lihatnya. Dia pakai sandal jepit yang bisa kakinya itu bisa gini ya, jepit itu ya, ini ibu jarinya dijepit gitu, 2 jarinya itu ibu jari dengan jarinya yang satunya terus ditaleni, diikat sama karet gelang. Dulu belum ada sepatu model sekarang yang plastik gitu ya, yang bagus gitu. Dan sepatu bagus kan mesti mahal. Ada dulu Bata itu yang terkenal kan. Tapi mama saya enggak rela lah keluarin uang untuk beli sepatu yang diikat talinya gitu.
Karena semakin dia lembab itu kakinya, maka akan keluar yang namanya luka. Mama saya jalan sudah diseret-seret. Saat peristiwa itu terjadi, saya melihat, saya waktu itu SMA kelas 1 naik ke SMA kelas 2. Angkatan saya, saudaraku, semuanya tidak ada yang keterima di negeri. Zaman dulu kalau keterima di negeri, sekolah negeri, wow, seneng ya. Luar biasa ini anak gitu ya. Nah, saya daftar 2 sekolah swasta karena 1 untuk cadangan swasta itu, kalau negeri enggak keterima. Saya keterima semuanya, hanya tinggal pilih SMA Kristen 1 di Kota Magelang dan SMA Negeri 2. Teman-teman saya semuanya SMA Negeri 1 semuanya. Tapi saya, saudaraku, sadar diri. Wah, teman-teman saya ini pinter-pinter, nah, nanti saya semua di sana, wah mana mungkin saya keterima gitu ya. Saya mikir Negeri 2 aja lah. Kan juga bagus, meski di bawah Negeri 1 tapi bagus masihan daripada sekolah yang lain, sekolah negeri yang lain. Jadi saya daftar di situ, semuanya keterima. Dan saya sekolah SMA kelas 1 naik ke kelas 2. Nah, saat di SMA kelas 1 naik ke kelas 2 itulah peristiwa itu terjadi, mama saya ditipu sama keluarganya. Saya lihat kondisi keadaan mama saya. Dan saya bilang, "Ma, aku sebagai anak perempuan, adikku 3 laki-laki itu di bawah. Aku masih SMP, masih SD, bahkan ada yang TK. Aku udah enggak usah lanjutin sekolah aja. Loh, kamu nanti gimana gini. Les ya, les jahit, les ini. Enggak. Saya bilang sama mama saya, "Ma, waktu saya sekolah SD, saya ingin sekali les pelajaran tambahan. 1 bulan bayarin guru les 10.000. Mama aja enggak sanggup dan saya enggak les tambahan. Apalagi sekarang, udah lama. Pokoknya adik-adik saya 3 orang, semuanya paling tidak lulus SMA. Tapi di situ, saudaraku, saya mengalami sesuatu pergumulan yang berat. Saya lihat teman-teman saya, mereka kalau 6:30 ya, jam 6 lebih ya, pada orang kan pada pakai seragam gitu ya. Saya bayangin, sampai saya malu untuk keluar rumah. Saya kalau keluar rumah, saudaraku, kalau sudah sepi lewat jam 7. Karena saya mesti bantu orang tua saya tadi yang saya bilang diseret-seret masih mau kerja. Adik saya Pak Rudi ya, dengan papa saya, dengan adik saya juga yang lain yang ada tinggal di Jogja itu keluarin meja. Dikeluarin dari gang rumah kami sampai di pinggir di depan itu untuk jualan mama saya. Jualan nasi gudeg, jualan pecel dan sebagainya. Saya pernah tanya sama mama saya, "Ma, kenapa mama posisi kondisi seperti ini? Mama masih kerja." Dia bilang sama saya, "Supaya kamu dengan adikmu Edi, paling tidak 2 anak mama saya," dia bilang, "mesti lulus SMA dulu." Nah, saat kondisi ditipu seperti itu saya bilang, "Mah, udah, saya keluar saja." Tapi saya di situ, saudaraku, masa depan saya gelap. Seperti saya enggak punya siapa-siapa lagi dalam dunia ini. Tapi saya bilang, "Tuhan, aku percaya Engkau masih ada. Aku hanya punya Engkau, Tuhan." Dan saat itu, saudaraku, saat hidup saya hopeless, enggak punya pengharapan, di situ saya ketemu dengan Tuhan. Dan hidup saya berubah. Dari yang enggak suka baca Alkitab, jadi suka baca Alkitab. Bukan karena mengalami pertolongan Tuhan, no, enggak. Hidup saya masih seperti itu. Sampai satu kali Tuhan buka jalan. Gereja tempat saya bergereja, saudaraku. Pendetanya bilang dengan mama saya, "Rela enggak kalau anak dari ibu menjadi hamba Tuhan?" Mama saya kemudian bilang sama saya bilang, "Ma, kasih saya 2 hari." Dan saya berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan teguhkan dalam Yesaya, "Jangan takut, aku akan pakai engkau menjadi terang bagi banyak orang." Saya pegang janji firman itu.
Sudah jadi terang? Belum. Proses, katakan proses. Proses. Hingga sekarang. Jadi saya percaya saudaraku, kalau Anda dan saya dalam pengiringan engkau kekristenan engkau tidak kekristenan biasa-biasa aja, maka hidupmu akan berubah. Bahkan sama kematian aja engkau enggak akan takut, apalagi sama kehidupan. Nah banyak orang nabrak sana nabrak sini, nyasar, tersesat di jalan sampai ke yang namanya pinjol. Karena apa? Dia enggak punya yang namanya hubungan dengan Tuhan itu. Tuhannya nomor sekian, ininya jalan duluan saudaraku. Wah ini utangku banyak keperluanku besar gimana ya? Paling gampang cara cepat, apa saudaraku? Pinjol. Kalau sudah pinjol uang dapat saudaraku, yang lebih cilaka lagi masuk ke judi online. Karena apa? Supaya nutup itu, ngembaliin itu. Supaya cepat gimana ya? Judi. Dan itu jangan Anda pikir saudaraku itu orang-orang miskin aja, enggak. Termasuk orang-orang punya pangkat, punya kedudukan, pegawai negeri. Anda lihat, dengar berita-berita hari-hari ini di televisi nasional ya, di media sosial saudaraku, itu bahkan aparat saja ya, aparat kepolisian tuh ya kena loh judi online, terjebak judi online. Sampai akhirnya saudaraku Mabes Polri itu bikin satgas, satuan khusus ngatasi apa saudaraku? Judi online. Karena saking ini namanya judi online, ini pinjol ini saking banyak korbannya, sudah enggak main-main. Nah Yesus itu datang dalam dunia ini, dia sudah menebus setiap dosa kita. Karena itu kita jangan takut dalam menghadapi apapun tantangan dalam hidup ini. Nomor satu kan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Amin. Sering yang jalan otak kita duluan, kekuatan kita duluan. Itulah sebabnya kita nabrak sana nabrak sini. Karena firman Tuhan berkata terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Coba kalau mau lakukan sesuatu, duduk dulu di bawah kaki Tuhan. Nanya dulu sama Tuhan, Tuhan gimana? Sampai hari ini pun saya lakukan hal yang sama itu, saudara. Ketika pastori harus direnovasi, saat itu akhir Oktober, saya bilang, saya sampaikan sharing dengan jemaat yang ada di ibadah pagi. Ibadah sore enggak sempat, saudaraku, karena waktu. Dan saya bilang waktu itu kerinduan saya sudah lama dengan kondisi pastori. Yang waktu gempa di Jogja, kemudian beberapa laporan dari Pak Eko, saudaraku, itu sudah pada dimakan rayap dan tiba-tiba itu atap bisa jatuh gitu ya, nanti tikus masuk, saudaraku ya. Udah enggak bisa Pak Eko lagi paku lagi, sudah enggak ada itu sangkutannya. Udah patah juga. Tukang kemarin bongkar itu, yang namanya pintu itu di situ mau diganti. Dipakai lagi, tapi tukang bilang enggak bisa Bu. Sudah dimakan rayap. Pintu depan yang kelihatan bagus saudaraku sekalian, ketika dibongkar, tukang juga bilang sudah enggak bisa. Dan saya waktu itu bilang sama jemaat, ini mungkin waktu tidak tepat bagi manusia. Karena mau dekat dengan hari Natal. Tapi saya tidak akan ambil uang dari persembahan perayaan, persembahan pembangunan. Tapi saya mau belajar percaya sama Tuhan. Kalau dia suruh saya renovasi pastori, saya akan renovasi. Kalau enggak, tunggu. Itu hari Minggu. Hari Senin malam, saya pulang di satu kota, belum sampai rumah dengan Pak Willy. Masih ada dalam kendaraan, hujan waktu itu. Ada WA masuk, Bu Evi, saya mau sumbang itu donasi untuk atap pastori. Minta nomor rekeningnya. Saya kasih nomor rekening gereja. Dia kasih 10 juta. Saya ngomong sama suami saya di sebelah, apa ini tanda ya dari Tuhan? Kita harus mulai renovasi. Ini baru 1 kali. Entarlah, tunggu.
Besok paginya hari Selasa saudaraku, ada tukang. Yang tukang itu sudah lama sekali dia sudah bilang gak ada waktu, gak ada, masih banyak proyek, masih ada banyak kerjaan. Pagi-pagi datang Selasanya. Dan dia berkata, Bu, saya siap untuk pugar itu. Saya bilang entarlah Senin. Maksudnya nunggu gitu ya, nanti Tuhan gimana. Dia pulang. Sebelum Senin saudaraku, ada berita lagi masuk WA. Mi, dia panggil saya begitu. Saya mau kasih ya untuk renovasi pastori, tapi sedikit ya Mi, 2 juta, gak apa-apa, seberapapun. Saya terima dengan sukacita, 12 juta. Saya bilang sama suami saya, tanda 3. Seperti Tuhan berikan tanda dalam Hakim-Hakim waktu itu. Saya bilang, jalan. Karena waktu itu saya bilang, mau 1 juta, 5 juta, berapapun. Kalau Tuhan kasih uang di luar tadi persembahan perayaan dan sebagainya, kita mulai. Dan itu renovasi pastori sudah jalan nanti tanggal 4, 1 bulan. Dan 1 bulan itu tukang setiap minggu, setiap Sabtu harus dibayar. Tuhan selalu cukupkan. Karena itu saudaraku, jangan sombong. Jangan andalkan kekuatanmu, kita ini manusia terbatas. Andalkan Tuhan yang punya kuasa tanpa batas. Amin saudaraku. Andalkan Dia. Jangan berani jalan apalagi menjalani hari-hari ini tanpa Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Engkau akan happy. Engkau tidak takut dengan hidup. Bagaimana kita bisa tidak memiliki ketakutan dalam hidup? Selain beriman, percaya, pegang janji Tuhan. Katakan pegang janji Tuhan. Yang mantap, 2, 3, pegang janji Tuhan. Karena itu baca Alkitab saudaraku. Jangan tidak baca Alkitab. Saya ketika dalam keadaan hopeless itu tidak punya pengharapan saudaraku. Saya tidak tiba-tiba baca Alkitab, enggak. Tapi saya sudah membangunnya lebih dulu, bertahun-tahun. Setiap hari ketika saya sujud pakai lutut ini, saya enggak ngerti Tuhan, gelap di depan. Tapi firman itu ngomong, dia bicara, jangan takut. Dia bukakan Yesaya, aku akan pakai engkau. Meski saya belum lihat, tapi saya pegang janji Tuhan. Dan itu sekarang terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, mari belajar dalam hidup ini. Baca Alkitab. Renungkan firman. Lakukan firman. Dalam Alkitab ada 365 kata jangan takut. Kalau tidak percaya cek dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Artinya apa? Karena dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Tuhan ngerti itu. Jadi artinya setiap hari, begitu kita melek mata kita saudaraku, dalam pergumulan, dalam apapun yang kita hadapi, tantangan kita, Tuhan bilang 1 kata, jangan takut. Kalau dokter aja bilang jangan takut, kita sudah lega, kita sudah merasa kuat. Apalagi Tuhan yang bicara. Dokter bisa salah diagnosa, dokter bisa salah untuk lakukan segala sesuatu, tapi Tuhan gak pernah bisa salah dalam hidup kita. Mari kita saudaraku, belajar pegang firman. Anda pernah ingat kisah daripada Abraham? 1 kali Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham pandang ke langit, hitung bintang. Gak bisa Tuhan, terlalu banyak. Seperti itulah aku akan berikan keturunan kepadamu. Sekian lama Abraham menanti. 25 tahun itu bukan waktu singkat buat Abraham. 1 kali ketika dia sekitar usia hampir 100-an tahun begitu, mungkin sekitar 99 tahun. Dan istrinya Sarah itu sudah menopause.
Dan saya percaya umur usia 99 itu pasti giginya sudah enggak lengkap. Kalau ngomong mesti ngeses. Mungkin karena pakai gigi palsu gitu ya. Saya ilustrasikan ini supaya saudara ngerti seberapa tuanya usia Abraham waktu itu. Mungkin kalau sekarang dia pergi ke dokter ginekolog, dokter kandungan, di rumah sakit yang terkenal mungkin di kota ini. Dia daftarin nama dia, nama istrinya. Dan ketika namanya dipanggil, dia ketemu dengan dokter ginekolog ini. Dan dokter nanya, siapa pasiennya? Saya. Sama istri saya. Dilihat rekam medisnya, saudaraku. Oh, usianya 99 tahun, istri sudah menopause. Saya kok percaya. Dokter sekelas apapun, dia pasti akan bilang, udahlah Pak, pulang aja. Nangkep maksud saya? Kenapa saudaraku? Enggak mungkin punya anak. Tapi coba baca, Mas Adit baca ya, Roma pasal 4, 18 sampai 21. Nah, ya. Atau kita baca bergantian deh ya ayat ini, supaya timbul iman ya. Roma pasal yang keempat, 18 sampai dengan 21. Sebentar saya cari ya, karena ini cuma melintas ya, jadi benar apa enggak ya, coba ya. Roma 4. Oke. Ya. 18 sampai 21 ya. Anda baca dengan Pak Adit ya, 18, nanti saya 19 terus gantian 21-nya baca sama-sama ya. Roma pasal yang keempat ayat 18, 2-3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 2-3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Katakan bersama, Amin. katakan bersama, amin. Lihat, Abraham tahu kondisinya enggak kalau dia enggak mungkin punya anak. Halo, ayat tadi bilang apa? Ayat berapa itu? 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Ayat yang ke-19, walaupun ia mengetahui. Ngerti enggak artinya dia kalau dia tahu? Tahu? Abraham ngerti? Mengetahui apa? Tubuhnya apa? Sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan apa? Rahim Sarah telah apa? Tertutup. Tapi lihat ayat firman Tuhan bilang, tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah dia diperkuat dalam imannya. Dia memuliakan Tuhan dengan penuh keyakinan Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Abraham tetap percaya. Dia pegang janji Tuhan. Dia tidak lemah imannya, malah semakin kuat imannya. Dia tahu Allah berkuasa mengubah situasi kondisi dalam dirinya. Termasuk saya. Ketika Tuhan bekerja atas renovasi pastori, banyak orang bilang ini waktu enggak tepat. Sudah mulai musim hujan. Mau dekat dengan Natalan, keperluan banyak. Tapi kalau hari ini sampai sekarang Tuhan tolong, besok pun Tuhan akan tolong sampai itu selesai. Anda juga begitu. Apa yang menjadi pengharapan saudara sekarang? Pengharapan itu bukan sesuatu yang sudah Anda lihat loh. Betul apa betul? Kalau sesuatu yang sudah Anda lihat tidak perlu berharap lagi.
cukup mata untuk melihat. Tapi berharap itu sesuatu yang belum engkau lihat. Mungkin anakmu sedang sakit, engkau sedang dalam pergumulan, penyakit yang mungkin dokter sudah berkata enggak ada obatnya nih. Enggak mungkin nih sembuh. Mungkin engkau saat ini menghadapi jalan buntu dalam usaha pekerjaanmu. Tantangan besar dalam masa depanmu, sepertinya gelap, enggak ada lagi sinar terang, bahkan setitik pun kau enggak lihat itu. Tapi engkau tetap pegang janji Tuhan, percaya. Kalau Tuhan ada dalam hidupku, Dia menyertaiku. Kalau dulu ditolong, sekarang pun Tuhan sanggup tolong. Bahkan seterusnya Tuhan sanggup tolong saya dan saudara. Karena itu saudaraku, pegang janji Tuhan, tetap percaya. Hari-hari ini jangan goyah iman percaya saudara. Jangan lemah pengiringanmu kepada Tuhan. Jangan engkau mulai males-malesan, doaku udah lama nih belum dijawab. Perlu proses. Perlu sesuatu dalam diri kita ini yang dikembangkan saudaraku. Ada waktunya. Ini gak bisa kita saudaraku, prinsip ini kita gak bisa libas begitu saja. Saya mau nanya sama saudara, di sini ada ibu-ibu, wanita-wanita yang pernah melahirkan. Coba angkat tangannya, mana wanita-wanita pernah melahirkan? Ya, coba misal dokter kasih ibu, Bu, ibu hamil nih. Anda percaya Anda akan melahirkan? Hai, mana wanita-wanita tadi yang angkat tangan? Percaya enggak Anda akan melahirkan? Yang keras dong. Tapi kalau sudah 1 minggu Anda dinyatakan hamil dan Anda bilang, dalam nama Yesus nih, minggu besok anakku lahir, bisa enggak? 3 bulan anakku lahir, bisa? Ada waktunya, betul? Berapa waktunya bayi lahir? Anda mungkin punya tanaman bagus sekali, bunganya itu kalau ngembang, tapi ketika bunga belum mengembang masih lagi kuncup. Tapi Anda pengen lihat itu bunganya mekar, bunganya indah. Walau itu masih kuncup, saudaraku, Anda tidak sabar. Dan Anda mulai tangan saudara gatel. Hai bunga mawar, cepatlah berkembang. Ditarik saudaraku. Kuncupnya ditarik ke sana. Ngembang enggak? Halo, ngembang? Mati. Butuh apa Bapak Ibu Saudara? Proses. Prinsip ini Anda enggak bisa hindari. Tuhan sanggup tolong, yes. Tapi mesti proses. Tunggu waktu Tuhan. Dan saya percaya waktu Tuhan waktu terbaik. Kalau Tuhan sudah waktunya berikan berkat, tidak ada satupun orang yang bisa nutup. Amin saudaraku. Tapi kalau Anda mau kerja keras kayak apapun, tapi Tuhan surga masih tutup pintu berkatmu, kita akan menerima berkat itu. Kuncinya lekat dengan Tuhan. Katakan lekat dengan Tuhan. Ketemu Tuhan setiap hari. Mau di jalan, mau di mana, mungkin kau sedang menghadapi seperti enggak perlu tutup mata, lipat tangan, berdoa, enggak perlu. Nyembah dalam roh. Tuhan Yesus tolong. Dan saya percaya kehidupan seberat apapun, tantangan seberat apapun, engkau enggak akan takut hadapi. Karena percaya, engkau bisa berkata, Tuhan ada dalam hidupku. Dia Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala keperluanku. Dia Allah Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan sakit penyakitku. Dia Allah Jehovah Nisi, Allah panji kemenanganku. Bahkan kematian pun engkau bisa berkata seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku hidup, aku bekerja memberi buah. Tapi kalau aku mati, itu keuntungan. Karena kematian bukan penghukuman, tapi kematian adalah kita diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan, kita bisa ketemu muka dengan muka.
Rumah kita sudah jadi, pahala surga sudah menanti, mahkota sudah tersedia, rumah kita sudah jadi. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Natal mengingatkan kita apa? Kalau Tuhan hadir, ketakutan akan apa? Sirna. Akan pergi, ya. Takut akan apa? Kematian. Kuncinya apa? Percaya kepada Yesus. Kita dijamin masuk mana? Surga. Yang kedua, takut menghadapi kehidupan. Kuncinya di mana? Beriman, terus pegang janji Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai. Kalau Tuhan beserta, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk mengalahkan kita. Soli Deo Gloria, segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri. Siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus malam hari ini. Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi engkau dan saya. Bukan hanya klise perkataan saja, tapi bukti nyata ada di depan kita sekarang lewat tubuh dan darah Yesus. Bukti terbesar Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau Bapa di sorga tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk menebus, menyelamatkan kita dari dosa, masakan Dia tidak berkuasa untuk memerlui keperluan kebutuhanmu setiap hari? Tuhan ngerti engkau butuh makan, Tuhan ngerti engkau butuh pakaian, Tuhan ngerti engkau butuh yang namanya tempat untuk berteduh, bahkan hal-hal lain yang engkau perlukan dalam hidupmu. Tuhan ngerti. Tapi apakah engkau sudah memiliki keintiman dengan Tuhan? Apakah engkau dalam hidupmu taruh Tuhan segala-galanya dalam dirimu? Jangan lepaskan Tuhan sedetik pun. Tanpanya kita akan kesasar. Tanpanya kita akan tersesat. Tanpanya kita akan nabrak sana nabrak sini dan menemui kehancuran. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, Dia memegang setiap hidup kita. Di tangan kanannya hidup saya dan hidup saudara. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Berikan hidupmu kepada Tuhan, saudaraku. Jangan berikan hidupmu kepada dunia yang akan binasa, tetapi berikan hidupmu kepada Tuhan yang akan memberikan kehidupan kekal bahkan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan bilang pasti. Pasti itu bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan barangkali, bukan mungkin, pasti. Amin. Kalau engkau tahu sesuatu pasti dalam Tuhan, kenapa engkau masih cari yang belum pasti dalam hidup ini? Pasrahkan dirimu kepada sesuatu yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Karena itu jangan takut menghadapi apapun dalam dirimu. Takut menghadapi keperluan kebutuhanmu sehari-hari. Takut menghadapi masa depan, takut menghadapi sakit penyakit, takut menghadapi kehidupanmu yang saat ini mungkin saudaraku sekalian sepertinya gelap, tidak ada jalan. Tapi ketika engkau ada di dalam Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan. Biarkan Yesus lahir. Yesus ada, Dia datang dalam dirimu. Bertemu dengan engkau secara pribadi. Bahkan dengan kematian pun engkau tidak akan takut. Amin. Karena kematian itu akan membuat saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kekekalan. Kematian itu merupakan satu hal yang indah bagi setiap kita kalau Tuhan izinkan. Kalau belum, tidak ada satu helai pun rambut yang akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu Tuhan. Yesus memegang
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dari atas kita katakan, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Imani itu terjadi dalam dirimu. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Yes, amin. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus, serukan katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saya minta para pelayan perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya dalam kuasanya darah dan tubuh Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami sangat bersyukur untuk sore hari ini. Haleluya. Kami yakin kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Amin. Katakan melimpah atas kehidupan kami. Melimpah Atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati tubuh dan darah Yesus yang kami akan makan. Biarlah ini pengalaman dengan Tuhan, pengalaman dengan Engkau, pengalaman hidup kami.
mengalami pemulihan, mengalami kesehatan buat kami, mengalami perkara-perkara supranatural dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, mari kita angkat. Berkati tubuh dan darah-Mu yang kudus. Haleluya. Engkau sendiri yang mulia, ajaib. Engkau sendiri yang berkuasa. Engkau yang telah mati, bangkit bagi kami. Engkau kekal, Engkau ajaib. Engkau tetap memberikan kehidupan buat kami yang sudah mati pun. Engkau tetap memberikan kehidupan kami kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih. Kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Ya. Silakan saudara duduk. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib Karena salib-Mu hidup, hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah. Mari kita bangkit berdiri. Kepadamu, Bangkit berdiri bersama. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes, amin. karena salib-Ku hidup, karena salib-Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat di dalam hidupku. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan mujizat. Mari kita pegang dengan tangan kanan kita. Dia sanggup melakukan mujizat. Kurabalaba syakata karaba kalaba kalab. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sekecil apapun, seberat apapun pergumulanmu, sembah Tuhan. Duduk diam dalam Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang dan percaya. Dengan tenang dan percaya, ada kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan
yang terjadi luar biasa dalam hidup. Amin. Kurababababa syakatakala bakala 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 bakala. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Saudara yang sedang dalam keadaan divonis atas segala kesakitanmu, Tuhan, divonis dalam keadaan pekerjaanmu, kira bakala 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 basyakal. Hiri pikira kata-kata. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tubuh Kristusmu yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kira bakala bakata kara bakala. Lebih keras suaramu, lebih keras dalam penyembahanmu. Kira bakata kasih kira kata kala bakata kara kata. Kurama kata kasih kira bakala bakala bakala. Lebih keras suaramu supaya orang lain timbul iman, terlebih engkau timbul percaya. Kena kata kasih kena kalama kalama kalata kasih kere kere kita kalama lama lama se. Terpuji Kau Yesus. Kurapa kalapa 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 sikera. Kurapa kalapa kata kata kalapa kalapa kalapa. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, penucapan syukur. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Kudus, jemaat yang dipulihkan Tuhan, jemaat yang mengalami kuasa mujizat Tuhan, jemaat yang tidak pernah akan takut karena punya Tuhan Yesus, karena punya Tuhan Yesus, tidak takut akan hidup, tidak takut akan kematian, tetap percaya. Bukankah roti yang padanya kita terima, kita mengucap syukur, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Kurapa kata kasiki, kurama kata kasiki, nakalama kalama kata kasiki, huraba kata karaba kala tata kasiki nakarama lama. 2000 tahun yang lalu kuasa Tuhan terjadi. Kalau Tuhan memakai para imam, kalau Tuhan memakai para rasul, mati dibangkitkan dalam Kristus. Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi cukup. Dengan tidak ada ketakutan, keberanian dan percaya. Bukan kesombongan, keberanian dan percaya. Mari kita angkat lagi. Kuraba kata kasih. Kita sedikit agak membuka mata, kita lihat darah Yesus. Sikira katakan, sembah lebih keras. Sikira apa kalapa. Hura papa sikira kalapa. Kena katakan sikira kalapa. Sikira kalapa. Jemaat GBI Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan ucapan syukur, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan Amin. Yang percaya katakan Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Hina kata karama kalamasi, kura mala
sembahlah Tuhan Haleluya. dengan penuh ucapan syukur. Hina lama 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 Hina makala mata sekera bakala bakashikina kata kara bakala 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 bakata. Hina lama 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 lama. Kami sembah Kau Roh Kudus, kami sembah Engkau Tuhan. Kadang mujizat yang dinanti-nantikan oleh setiap orang tidak kunjung datang, tapi percayalah, cepat ataupun tidak datang, tetapi yang percaya Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, kesembuhan, ucapan syukur, kebaikan Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan, itu menyatu bagian dalam kehidupan kita. Bapa, kami mengangkat tangan mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Tidak rasa yang sombong, tetapi dengan penuh ucapan syukur kami datang kepada-Mu. Berkati setiap kami, pakailah kehidupan kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan menjadi batu sandungan, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan baik, sekali lagi katakan Tuhan baik, sekali lagi katakan Tuhan, sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima dengan pengucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita juga akan dasari persembahan kita dari satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 2 Korintus 9 ayat 10. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita bawa sampul persembahan di tangan kita dan kita berdoa mengucap syukur. Silakan jemaat bangkit berdiri, kita berdoa. Ini kami Tuhan, jemaat Bait Kudus di tempat ini yang telah Engkau berkati dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kini saatnya kami menabur melalui persembahan yang kami berikan dari ketulusan hati kami masing-masing Bapa. Seberapapun yang kami persembahkan, itulah yang terbaik yang bisa kami berikan. Dan Tuhan yang akan memberkati setiap kami jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami tidak akan mengalami kekurangan apapun, tapi senantiasa dicukupkan. Bahkan segala sesuatu telah Tuhan sediakan berlimpah-limpah bagi setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kebutuhan dana gereja pun untuk perayaan, untuk pembangunan pastori dan kebutuhan dana-dana yang lain telah Tuhan sediakan. Semuanya cukup adanya, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami berikan dengan ketulusan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan.
kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kurabakala kata kasih kira kurabokolaba kata kasih. Dengan tulus hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkati umat-Mu yang akan kembali ke kehidupan mereka. Yes. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Lindungi, berkati, Haleluya. sertai kami umat-Mu Tuhan dalam segala keadaan. Tetap sehat, tetap sukacita dalam Amin. Tuhan, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Maka kami yakin Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami. Terimalah berkat dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yes. Amin, 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 amin. Terima kasih Yesusku.